Baik, di sini saya akan menyambung untuk macam-macam hipotesis, yaitu di sini ada hipotesis yang ketiga, hipotesis asosiatif. Untuk pengertian hipotesis asosiatif sendiri, dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan atau asosiasi antara dua variabel penelitian. Baik, di sini saya akan mengambil contoh. Saya mencoba mencari tahu kalau memakai pupuk di pembesaran sawit akan mempengaruhi percepatan kedua jenis tumbuhnya sawit tersebut atau tidak. Untuk dalam penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu masih sama, variabel jamak. Variabel pertamanya adalah memakai pupuk di pembesaran sawit, sedangkan yang variabel kedua pengaruh pupuk di pembesaran sawit. Rumusan masalahnya itu tentang mempertanyakan perihal hubungan antara dua variabel. Maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif. Ada dua pilihan untuk hipotesis ini. Yang pertama yaitu sang peneliti dapat mengambil teori pupuk mempengaruhi pertumbuhan sawit. Yang kedua, pupuk tidak mempengaruhi pertumbuhan sawit. Baik, itu tadi adalah macam-macam pembagian dari hipotesis. Sekarang kita memasuki yaitu ciri-ciri hipotesis yang baik. Untuk mendapati ciri-ciri hipotesis yang baik, di sini memiliki beberapa karakter. Yang pertama, harus menyatakan hubungan. Yang kedua, harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu. Yang keempat, harus dapat diuji. Yang kelima, harus sederhana. Yang keenam, harus bisa menerangkan fakta. Jika hipotesis memiliki karakter dari beberapa ciri-ciri tersebut, maka hipotesis tersebut dapat dikatakan dengan hipotesis yang baik. Baik, berikutnya itu ada perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara berikut. Yang pertama, teori sebagai acuan perumusan hipotesis. Yang kedua, fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis. Teori sebagai acuan perumusan hipotesis. Untuk memudahkan proses pembentukan hipotesis, seorang peneliti biasanya menurunkan sebuah teori menjadi sejumlah asumsi dan postulat. Teori tersebut dapat dicari di makalah, laporan praktikum, buku penelitian, dan buku atau jurnal yang ada di perpustakaan. Jadi, jika seorang peneliti ingin mencari suatu penelitian yang akan dia teliti, maka dia dapat mencari teorinya terlebih dahulu. Karena apa? Jika tidak ada teori, maka dia tidak akan bisa mengetahui apa yang akan dia buat penelitiannya. Dan teori-teori tersebut dia dapat mencarinya di dalam laporan praktikum seseorang sudah dibuat, ataupun buku penelitian dan buku jurnal orang yang telah pernah melakukan penelitian. Selanjutnya itu fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis. Fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis dapat diperoleh dengan berbagai cara. Misalnya, yang pertama, memperoleh dari sumber aslinya. Yang kedua, fakta yang diidentifikasi dengan cara menggambarkan dan menafsirkan dari sumber yang asli. Fakta yang diperoleh dari orang mengidentifikasi dengan jalan menyusunnya dalam bentuk abstrak atau penalaran abstrak. Hipotesis dapat pula dirumuskan berdasarkan beberapa sumber lain. Jadi selain tiga sumber tersebut, hipotesis dapat berdasarkan ada beberapa sumber-sumber lainnya. Yaitu di sini pertama itu ada kebudayaan, di mana ilmu atau teori yang relevan dibentuk. Dari situ sendiri dapat kita ketahui bahwasannya teori hipotesis sendiri dapat berasal dari suatu kebudayaan. Yang kedua itu ilmu yang menghasilkan teori yang relevan. Yang kedua ini teorinya berasal dari ilmu yang sudah pernah dilakukan oleh seseorang dan terbukti. Yang ketiga itu ada analogi, dan yang keempat itu ada reaksi individu terhadap sesuatu dan pengalaman. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit yaitu pengertian hipotesa yang dapat saya simpulkan. Pengertian hipotesa yang dapat saya simpulkan yaitu suatu rumusan masalah atau teori yang sudah ada atau yang pernah dilakukan
orang lain yang harus diuji coba lagi untuk menghasilkan kebenaran dari teori tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya tentang hipotesa. Apabila banyak kesalahan yang saya lakukan di materi tadi atau di presentasi tadi, mohon dimaafkan karena juga saya lagi dalam masa belajar. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.